Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada dosen pengampu mata kuliah 9 akuntansi Bapak Fauzan Misra. Kami dari kelompok 7 yang beranggotakan saya sendiri, Dwi Pertama Putri BP 180004, Elsa Febriani BP 18110006, Sylvia Yulianti BP 18110028, dan yang terakhir Feby Andriani BP 18110031. Kami dari kelompok 7 akan mempresentasikan dengan judul Penurunan Nilai Aset PSAK 48. Untuk materi yang pertama akan saya sampaikan kepada Elsa, dipersilahkan. Baiklah, saya Elsa Febriani, BP 18110006. Materi kali ini yaitu tentang penurunan nilai aset sesuai dengan PSAK nomor 48. Ada 9 pokok bahasan tentang penurunan nilai aset sesuai dengan PSAK nomor 48 ini. Yang pertama yaitu tujuan, yang kedua ruang lingkup, yang ketiga definisi, yang keempat indikasi penurunan nilai, yang kelima pengukuran jumlah terpulihkan, yang keenam pengukuran penurunan nilai, yang ketujuh pengukuran rugi penurunan nilai, yang kedelapan penurunan nilai pada unit penghasil kas, yang kesembilan yaitu tentang pemulihan rugi penurunan aset. Baiklah, materi yang pertama yaitu tentang tujuan penurunan nilai. Tujuan penurunan nilai yaitu agar dicatat entitas tidak melebihi jumlah terpulihkannya. Suatu aset bisa dikatakan melebihi jumlah terpulihkannya jika jumlah tercatat aset melebihi jumlah yang akan dipulihkan melalui penggunaan atau penjualan aset. Selanjutnya tentang ruang lingkup. Pernyataan ini diterapkan untuk akuntansi penurunan nilai seluruh aset kecuali 1. Persediaan sesuai dengan PSAK nomor 14. Yang kedua, aset yang timbul dari kontrak konstruksi sesuai dengan PSAK nomor 34. Yang ketiga, aset pajak tangguhan sesuai dengan PSAK nomor 46 tentang pajak penghasilan. Yang keempat, aset yang timbul dari imbalan kerja sesuai dengan PSAK nomor 24 tentang imbalan kerja. Yang kelima, aset keuangan yang termasuk dalam ruang lingkup sesuai dengan PSAK nomor 55 tentang instrumen keuangan, pengakuan, dan pengukuran. Yang keenam, properti investasi yang diukur pada nilai wajar sesuai dengan PSAK properti investasi. Yang ketujuh dikosongkan, dan yang kedelapan yaitu tentang biaya akuisisi, tangguhan, dan aset tak berwujud yang timbul dari hak kontraktual penanggung berdasarkan kontrak asuransi yang termasuk dalam ruang lingkup, yaitu sesuai dengan PSAK nomor 62 tentang kontrak asuransi. Yang kesembilan yaitu aset tidak lancar yang diklasifikasikan sebagai yang dimiliki untuk dijual sesuai dengan PSAK nomor 58 tentang aset tidak lancar yang dimiliki untuk dijual dan operasi yang dihentikan. Materi selanjutnya tentang definisi. Penurunan nilai dari aset merupakan suatu kondisi di mana nilai tercatat aset atau carrying amount melebihi jumlah terpulihkannya. Ada beberapa istilah dalam materi penurunan nilai aset ini. Yang pertama, tentang aset korporat, yaitu aset selain goodwill yang berkontribusi terhadap arus kas masa depan, baik dari unit yang sedang ditelaah maupun unit penghasil kas lain. Yang kedua, biaya pelepasan, yaitu biaya inkremental yang langsung dapat didistribusikan pada pelepasan pada aset atau unit penghasil kas, tidak termasuk biaya pendanaan dan beban pajak penghasilan. Yang ketiga, jumlah tercatat, yaitu jumlah yang diakui untuk suatu aset setelah dikurangi akumulasi penyusutan dan akumulasi rugi penurunan nilai. Yang keempat, jumlah terpulihkannya, yaitu jumlah yang lebih tinggi antara nilai wajarnya dikurangi dengan biaya pelepasan dan nilai pakainya. Yang kelima yaitu jumlah tersusutkan, yaitu biaya perolehan aset atau jumlah lain yang merupakan pengganti biaya perolehan dalam laporan keuangan dikurangi dengan nilai residunya. Selanjutnya yang
6 yaitu nilai pakai, yaitu nilai kini dari arus kas yang diharapkan akan diterima dari aset atau unit penghasil kas lain. Yang ketujuh, nilai wajar, yaitu harga yang akan diterima untuk menjual suatu aset atau harga yang akan dibayarkan untuk mengalihkan suatu liabilitas dalam transaksi teratur antara pelaku pasar pada tanggal pengukuran. Yang kedelapan, penyusutan, yaitu alokasi sistematis jumlah tersusutkan suatu aset selama masa manfaatnya. Yang kesembilan, rugi penurunan nilai, yaitu jumlah yang merupakan selisih lebih jumlah yang tercatat aset atau unit penghasil kas atas jumlah terpulihkannya. Yang ke-10 yaitu unit penghasil kas, merupakan kelompok aset terkecil teridentifikasi yang menghasilkan suatu arus kas masuk yang sebagian besar independen dari arus kas masuk aset atau kelompok aset lain. Baiklah, untuk materi selanjutnya akan saya sampaikan mengenai indikasi penurunan nilai, terbagi menjadi 3. Yang pertama, informasi dari sumber eksternal, informasi dari sumber internal, dan entitas juga harus melakukan hal berikut. Hal apa saja yang harus dilakukan? Yang pertama, menguji penurunan nilai aset tak berwujud dengan masa manfaat tidak terbatas atau aset tak berwujud yang belum dapat digunakan secara tahunan. Yang kedua, menguji penurunan nilai goodwill yang diperoleh dalam suatu kombinasi bisnis secara tahunan. Pengukuran jumlah terpulihkan. Yang pertama, nilai wajar dikurangi biaya pelepasan, yaitu kaidah menentukan nilai wajar mengikuti hierarki umum. Penentuan nilai wajar mulai dari menggunakan harga dalam perjanjian penjualan mengikat, pasar aktif, nilai pasar aset pada transaksi terkini, dan nilai pasar aset serupa. Nilai pakai adalah nilai sekarang dari taksiran atau kas yang diharapkan akan diterima atau unit penghasil kas. Arus kas valuta asing masa depan. Arus kas masa depan diestimasi dalam satuan masa uang ketika akan dihasilkan dan kemudian didiskontokan menggunakan suatu tingkat diskonto yang tepat untuk satuan mata uang tersebut. Slide selanjutnya yaitu pengukuran jumlah terpulihkan. Setelah suatu entitas mengevaluasi adanya indikasi penurunan nilai dan ternyata menentukan adanya indikasi tersebut, maka harus dilakukan pengujian atas penurunan nilai. Pengujian tersebut dilakukan dengan membandingkan antara jumlah tercatat dari aset dengan jumlah yang terpulihkan. Untuk selanjutnya yaitu mengenai pengakuan rugi penurunan nilai. Rugi penurunan nilai diakui jika nilai terpulihkan aset lebih kecil dari nilai tercatatnya, maka nilai tercatat aset diturunkan menjadi sebesar nilai terpulihkan. Rugi penurunan yang tidak dievaluasi segera diakui dalam laporan laba rugi komprehensif. Namun demikian, kerugian penurunan nilai atas aset revolution diakui dalam pendapatan komprehensif lain. Sepanjang kerugian penurunan nilai tidak melebihi jumlah surplus revaluasi untuk aset yang sama. Untuk slide selanjutnya yaitu penurunan nilai pada unit penghasil kas. Unit penghasil kas atau UPK aset adalah kelompok terkecil dari aset yang termasuk aset tersebut dan menghasilkan arus kas masuk yang independen dari aset atau kelompok aset lainnya. Jika terdapat indikasi bahwa suatu aset turun nilainya, jumlah terpulihkan diestimasi untuk aset individu. Jika tidak mungkin mengestimasi jumlah terpulihkan aset individu, entitas menentukan nilai terpulihkan dari UPK yang mana aset tercakup dalam kurung aset dari unit penghasil kas. Untuk materi selanjutnya akan saya sampaikan kepada Feby, dipersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, saya Feby Andriani, BP 18110031 akan melanjutkan presentasi dari rekan saya tadi, Dwi Pratama Putri. Di sini saya akan melanjutkan tentang goodwill. Untuk tujuan uji penurunan nilai, goodwill yang diperoleh dalam suatu kombinasi bisnis harus sejak tanggal akuisisi,
yang dialokasikan pada unit penghasil kas pihak pengakuisisi atau kelompok unit penghasil kas yang diterapkan memberikan manfaat dari sinergi kombinasi. Yang kedua, aset korporat. Aset korporat termasuk aset kelompok atau divisi seperti bangunan kantor pusat atau isi dari entitas, perlengkapan EDP, atau pusat penelitian. Karakteristik khusus aset korporat adalah bahwa aset korporat tidak menghasilkan arus kas masuk secara independen dari aset atau kelompok aset lainnya yang jumlah tercatatnya tidak sepenuhnya diatribusikan ke unit penghasil kas yang sedang ditelaah. Selanjutnya, pemulihan rugi penurunan aset. Entitas menilai pada akhir setiap periode laporan apakah terdapat indikasi bahwa rugi penurunan nilai yang telah diakui dalam periode sebelumnya untuk aset selain goodwill, karena untuk goodwill tidak diperbolehkan adanya pemulihan rugi penurunan nilai. Mungkin tidak ada lagi atau mungkin telah menurun. Entitas mempertimbangkan minimal dan indikasi berikut ini. Yang mana pertama, informasi yang bersumber dari luar. 1. Nilai wajar aset telah secara signifikan selama periode tersebut. 2. Perubahan signifikan dengan dampak menguntungkan untuk entitas telah terjadi selama periode tersebut. 3. Suku bunga pasar atau tingkat pengembalian investasi pada aset lain telah turun selama periode itu. Selanjutnya, informasi yang bersumber dari dalam. Yang pertama, perubahan signifikan dengan dampak menguntungkan bagi entitas telah terjadi selama periode tersebut atau diharapkan akan terjadi dalam waktu dekat. 2. Bukti tersedia dari laporan internal yang mengidentifikasikan bahwa kinerja ekonomi aset telah baik atau lebih baik dari yang diharapkan. Berikutnya, penyajian dan pengungkapan. 1. Untuk setiap kelas aset, entitas mengungkapkan hal berikut ini. A. Jumlah rugi penurunan nilai yang diakui dalam laba rugi selama periode dan pos laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lainnya. B. Jumlah pembalik rugi penurunan nilai yang diakui dalam laba rugi selama periode dan pos laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lainnya. C. Jumlah rugi penurunan nilai atas aset revaluasi yang diakui dalam penghasilan komprehensif lain selama periode. D. Jumlah pembalik rugi penurunan nilai aset revaluasi yang diakui dalam penghasilan komprehensif lain selama periode. Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sofia Yulianti, BP 18110028. Saya akan melanjutkan materi presentasi dari Feby Andriani tadi, yaitu penyajian dan pengungkapan. Yang kedua, entitas mengungkapkan hal-hal berikut untuk setiap aset individual termasuk goodwill atau unit penghasil kas yang mana kerugian penurunan nilai telah diakui atau dibalik selama periode. Yang A, peristiwa dari keadaan yang mengarah pada pengakuan atau pembalikan laba rugi penurunan nilai. Yang B, jumlah rugi penurunan nilai yang diakui atau dibalik. Yang C, untuk aset individual ada dua, yaitu sifat aset dan jika entitas melaporkan informasi segmen sesuai dengan PSAK nomor 5, yaitu segmen operasi, segmen dilaporkan yang mencakup aset tersebut. Yang D, untuk unit penghasil kas. Yang E, jumlah terpulihkan aset unit penghasil kas dari apakah jumlah terpulihkan aset unit penghasil kas adalah nilai wajarnya dikurangi biaya pelepasan atau nilai pakainya. Yang F, jika terpulihkan merupakan nilai wajar dikurangi biaya pelepasan. Yang G, jika jumlah terpulihkan merupakan nilai pakai, tingkat diskonto yang digunakan dalam entitas saat ini dan entitas sebelumnya jika ada nilai pakai. Selanjutnya yang ketiga, entitas mengungkapkan informasi berikut untuk rugi penurunan nilai gabungan dan pembalik rugi penurunan nilai gabungan yang diakui selama periode dalam hal tidak terdapat informasi yang diungkapkan sesuai dengan paragraf 130. Yang A, kelas utama aset yang mengalami rugi penurunan nilai dan kelas utama aset yang mengalami pemulihan rugi penurunan nilai. Yang B, peristiwa dan keadaan utama yang menyebabkan pengakuan rugi penurunan nilai dan pembalikan rugi penurunan nilai. Selanjutnya yang terakhir, yang keempat, yaitu entitas mengungkapkan informasi yang disyaratkan oleh A sampai F tadi untuk setiap unit penghasil kas kelompok unit yang jumlah tercatat dari goodwill
atau aset tak wujud dengan umur manfaat tak terbatas dialokasikan pada unit kelompok unit tersebut adalah signifikasi dibandingkan dengan total jumlah tercatat goodwill atau aset tak berwujud dengan umur manfaat tak terbatas. Yang A, jumlah tercatat goodwill yang dialokasikan pada unit kelompok lain. Yang B, jumlah tercatat aset tak berwujud dengan umur manfaat tak terbatas yang dialokasikan pada unit kelompok lain. Yang C, dasar penentuan jumlah terpulihkan unit kelompok lain yaitu nilai pakai atau nilai wajar dikurangi biaya pelepas. Yang D, jika jumlah terpulihkan unit kelompok lain didasarkan atas nilai pakai. Dan yang E, jika jumlah terpulihkan unit kelompok lain didasarkan pada nilai wajar dikurangi biaya pelepasan, maka pengungkapan teknik penilaian yang digunakan untuk mengukur nilai wajar untuk dikurangi biaya pelepasan tersebut. Entitas tidak disyaratkan untuk memberikan pengungkapan yang disyaratkan oleh PSAK nomor 68 pengukuran nilai wajar. Terima kasih. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekian hasil presentasi dari kelompok 7. Banyak maaf apabila ada kesalahan ataupun kekeliruan dalam hal kami sampaikan. Banyak maaf apabila taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.